Shalom semua, apa kabar? Baik, biasa. Selalu diberkati. Diam sekali hari ini ya. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Tidak ada yang dapat mengambil sukacitamu, amin. Haleluya, yes, haleluya. Tadi pagi saya ditahan sama Satpol PP, haleluya. Karena tidak pakai masker di dalam mobil. Jadi saudara perlu hati-hati. Ya saya cuma mau sampaikan aja bahwa ternyata ada aturan baru di mana di dalam mobil pun saudara harus pakai masker. Ya jadi jangan dicopot kalau dalam mobil. Nanti kalau bisa ditahan dan bisa didenda. Ya saya harus bayar dendanya mau nggak mau. Tapi saya bilang itu tidak akan mengambil sukacitaku. Amin. Haleluya. Apapun yang terjadi, haleluya, puji Tuhan. Oke, minggu lalu kita sudah peringati minggu Passover, minggu Paskah. Ya, saudara masih saling mengucapkan selamat Paskah. Haleluya, hari ini saya mengucapkan sekali lagi selamat Paskah. Untuk mengingatkan kepada kita semua apa yang sudah Yesus lakukan pada saat dia mati di atas kayu salib. Nah, apa yang dia sudah lakukan? Kita hari ini akan belajar bersama-sama ya. Apa manfaatnya ketika Yesus mati bagi saudara dan mati bagi saya? Apa manfaatnya buat kita semua? Nah, hari ini saya kasih judul Join Heir with Christ. Join heir itu artinya memiliki warisan bersama dengan Kristus. Kita adalah ahli waris. Aku adalah ahli waris bersama dengan Kristus. Boleh katakan sama-sama, aku adalah ahli waris. Amin. Puji Tuhan ya. Jadi siapa yang berhak menerima warisan? Amin. Puji Tuhan. Nah, biasanya warisan ini diberikan oleh siapa? Orang tua kepada anak-anaknya, anak kandung, anak angkat, semua dapat warisan. Ya, kecuali orang tuanya nggak punya apa-apa, ya nggak bisa kasih apa-apa. Tapi kita tahu Bapa kita, Bapa yang kaya. Amin. Dan dia mewariskan kepada anaknya, Kristus. Bukan cuma kepada Kristus, tapi dikatakan bersama-sama dengan kita. Saya dan Kristus bersama-sama kita menerima warisan ini. Coba kita buka sama-sama dalam Roma 8 ayat 16. Ya. Roma 8 ayat 16 berkata, Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Apa maksudnya? Maksudnya orang-orang yang apa? Berhak menerima janji-janji Allah. Ya. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Haleluya. Roh itu bersaksi. Siapa roh itu? Roh itu Roh Kudus. Roh Kudus bersaksi dengan roh kita. Jadi kita tahu dan tahu karena apa? Karena ada Roh Kudus yang menyaksikan bersama dengan roh kita bahwa kita ini semua adalah anak-anak Allah. Ya, kita anak-anak Allah. Nah, 1 Yohanes 5 ayat 13. 1 Yohanes 5 ayat 10 mengatakan bahwa barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai apa? Kesaksian di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat siapa? Tuhan jadi pendusta. Nah, kita tahu Tuhan tidak pernah berdusta, amin. Ya. Karena apa? Karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Nah, kalau saudara saya mau tanya kepada saudara ya, saudara pernah ketemu langsung dengan Yesus secara personal? Maksudnya lihat benar-benar enggak kan? Belum pernah kan? Ya. Tapi kenapa bisa percaya Dia adalah Tuhan? Karena ada Roh Allah yang memberikan kesaksian kepada kita. Roh itu powerful. Ya, kita bisa tahu bahwa kita adalah anak Allah, kita bisa percaya Yesus karena ada roh itu yang memberi kesaksian di dalam roh kita.
menyaksikan, memberitahu, meyakinkan, convince. Meyakinkan bahwa kita betul-betul adalah anak Allah. Ya. Jadi saudara tidak lagi, nggak usah berpikir lagi, masa ya saya anak Allah ya? Atau saya siapa ya? Tidak perlu bertanya-tanya lagi karena apa? Kita sudah bisa katakan dengan yakin bahwa kita adalah anak-anak Allah. Amin. Ya kalau papa saya, terus saya bilang, "Pak, saya anakmu." Ya tentu saja papa saya bilang, "Iya kamu anak saya." Tapi kalau orang lain bilang, ngaku-ngaku ke papa saya, wah saya akan lihat papa saya punya anak dari mana nih. Tapi ini benar-benar Roh Kudus sudah menyaksikan kepada kita bahwa kita betul-betul anak Allah. Amin. Ya. Dan kalau kita adalah anak, kita ahli waris. Nah, di dalam 1 Yohanes 3 ayat 19, 1 Yohanes 3 ayat 19 berkata, demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran, demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Ya, ini boleh dimajuin dikit nama. Ini berfungsi ya. 1 Yohanes 3 ayat 19. Ya. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Saudara semua berasal dari kebenaran, ya. Demikian pula jadi kita boleh menenangkan apa? Hati kita di hadapan Allah. Versi New King James-nya bilang begini. And by this we know that we are of the truth. Jadi karena ini kita tahu bahwa kita dari kebenaran. And shall assure our hearts. Jadi kita benar-benar yakin di dalam hati kita di hadapan Allah. Amin. Ya. Net Bible saya suka sekali dia bilang begini. Will convince our conscience in his presence. Jadi kesadaran kita ini disadarkan sesadar-sadarnya. Kamu anak Allah. Kamu anak Allah. Oke. Jadi sebelum saudara kita masuk ke dalam topik warisan, saudara perlu yakin dulu bahwa saudara anak Allah. Amin. Kalau saudara tidak yakin saudara anak Allah, bagaimana saudara bisa menerima warisannya? Ya, kalau saya tidak tahu bahwa saya anak papa saya tidak mungkin minta warisan dari dia. Ya, karena saya tahu saya anak papa saya, ya saya bisa menerima warisannya. Ya, jadi sekarang kita semua sudah yakin. Ada yang belum yakin? Semua sudah yakin, amin? Baru sebagian sini yang bilang amin. sebagian sana belum betul-betul yakin. Kita semua anak Allah, amin? Amin, yes, haleluya. Nah, Roma 8 ayat 17 katakan apa? Nah jika kita ini adalah anak Allah, maka kita adalah ahli waris. Ya, ahli waris yaitu orang-orang yang berhak menerima warisan. Ya, berhak menerima segala yang Bapa kita punya. Amin. Ya, segala janji-janjinya. Nah, kita bukan hanya ahli waris, tapi ahli waris bersama dengan Kristus. Ya. Jadi ini betapa luar biasa indah kalau saudara bisa memikirkan ayat ini. Waduh, luar biasa sekali. Ada kemuliaan, ada segala macam, ada kekuatan, kuasa yang Tuhan yang tidak terbatas yang kita warisi. Ya. Nanti satu persatu saya akan bahas, kita kupas ya pelan-pelan ke depan. Apa aja yang kita warisi. Saudara dan saya mewarisi setara, equal bersama dengan Yesus. Jadi kalau Yesus terima sesuatu, kita juga terima yang sama. Amin. Kalau Yesus terima yang luar biasa, kita juga terima sesuatu hal yang luar biasa. Nah, saya mau convince kepada saudara hal ini dia. Jadi kalau Yesus menerima sesuatu, kita menerima sama, ya. Saya kayaknya perlu ulang-ulang hal ini dia. Nah, ini seperti cek. Jadi kalau Yesus sudah dapat ceknya, ya. Ini ada cek. Berapa di situ? Kurang digitnya 1. 2 kurang digitnya. Ya, ini contoh aja ya, saudara ya. Ini saya ambil aja, nggak tahu punya siapa ceknya. Saya anggap aja ini punya saya. Tinggal saya tanda tangan di situ, amin. Nah, itu kalau di bank itu biasanya ada joint account, ya. Ya, accountnya bersama.
Nah itu kalau mau ambil, mau tarik harus 2 orang tanda tangan. Nah ini ibarat cek, Yesus sudah tanda tangan ceknya. Tinggal kita ambil ceknya, bawa ke bank. Tapi bank akan bilang, lah ini cuma 1 tanda tangannya. Harus 2 berdasarkan komputer kita nih, Pak, sorry Pak Dolfi, ini harus tanda tangan 2 orang, Bapak belum tanda tangan. Bisa ambil gak? Gak bisa. Walaupun ceknya saya udah bawa, ini punya saya, ini punya saya. Saya kasih nih. Ya. Bisa ambil gak? Bisa ambil gak duitnya? Gak bisa. Kenapa? Karena saya belum sign. Banknya dibilang tolong Pak disign dulu baru Bapak bisa ambil. Karena menurut komputer kita ya Bapak dan Yesus yang harus tanda tangan. Amin. Jadi kita perlu tanda tangan ceknya. Ya kalau saya kasih cek kepada saudara terus saudara terima aja disimpan atau dibawa ke bank mau sampai kiamat pun kalau saudara tidak tanda tangan saudara nggak akan terima. Betul? Ya. Jadi sama seperti ini, sama seperti cek ini dia, kita menerima semua warisan ini dia, kita perlu tanda tangan. Nah apa ini maksud dengan tanda tangan di sini? Yaitu kita perlu percaya bahwa ini semua sudah diberikan kepada kita. Bukan baru mau diberikan, bukan akan diberikan, tapi sudah diberikan. Sudah diberikan kepada saudara. Jadi saudara tinggal perlu menerimanya ini dia. Nah ini kita perlu sadar hal ini dia ya. Ya. Di dalam Efesus 3 ayat 20 berkata bahwa Tuhan dapat melakukan segala perkara yang luar biasa. Ya. Tapi bukan cuma sampai di situ ayatnya ya. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Amin. Ya. Tapi ayatnya nggak cuma sampai situ. Ada selanjutnya. Selanjutnya apa? Seperti yang ternyata dari apa? Kuasa. Kuasa yang apa? Yang bekerja di dalam kita. Jadi perlu kerjasama. 2 belah pihak. Ya. Jadi kalau cuman ya kita percaya bahwa Tuhan dapat melakukan segala perkara. Luar biasa. Tapi kalau kita cuma percaya sampai di situ, stop, titik, wah. Kita nggak akan mendapatkan hasil apa-apa. Nah di sini dikatakan bahwa bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Ada kuasa di dalam saudara dan saya yang bekerja. Ada kuasa yang bekerja di dalam saudara. Amin. Ya. Jadi seperti cek tadi kita perlu menandatanganinya di sini. Berarti apa? Kita perlu percaya. Contoh kalau saudara dalam keadaan sakit, ya bagaimana caranya kita menerima kesembuhan? Ya tinggal percaya bahwa kita sudah sembuh. Bukan kita akan menerima kesembuhan, bukan Tuhan mau menyembuhkan kita, tapi Tuhan sudah menyembuhkan saudara dan saya. Amin. Ya. Jadi Yesus telah menandatangani janji-janjinya itu. Tinggal yang ditunggu dari kita. Amin. Jadi kita tidak menunggu Tuhan, tapi Tuhanlah yang sementara menunggu saudara. Menunggu saya. Ya. Jadi Anda jangan perlu menunggu kesembuhan dari Tuhan. Kapan Tuhan aku sembuh? Kapan aku sembuh? Tuhan bilang aku sudah menyembuhkan. Sekarang tinggal engkau. Kapan aku makmur Tuhan? Kapan aku makmur? Dompetku bolong melulu. Ya. Tuhan sudah memakmurkan, amin. Ya. Anda yang perlu menerima. Haleluya. Sekali lagi ayat ini berkata bahwa bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan. Saudara berdoa apa? Minta apa? Ya, dia bahkan bisa melakukan jauh lebih dahsyat, lebih besar. Tapi, ada tapinya. Dengan kerjasama kuasa yang ada di dalam kita. Amin. Ya, ternyata ada kuasa yang begitu dahsyat di dalam kita ya. Saya dan saudara memiliki kuasa. Ini di dalam ayat,
Sebelum saya lanjut ke sini, di Efesus 3 ayat 20 ini di dalam versi Amplified, ini saya terjemahkan aja ya. Tadi kan versi terjemahan baru bilang begini nih. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kita. Nah, kalau versi Amplified saya bacakan buat saudara. Sekarang bagi dialah yang mampu melaksanakan tujuannya dan melakukan lebih dari semua yang berani kita minta atau pikirkan. Saudara berani memikirkan sesuatu lebih dari apa yang saudara berani pikirkan. Ya. Saya ajak istri saya, yuk kita berdua memikirkan sesuatu yang mustahil. Mustahil kita kerjakan secara manusia. Kita perlu latih diri kita untuk mulai memikirkan sesuatu yang mustahil. Secara jasmani, secara fisik, gak mungkin. Saya gak mungkin. Saya gak mungkin bikin ini, saya gak mungkin bikin itu, gak mungkin. Tapi mulailah berpikir untuk hal-hal seperti itu. Amin. Ya. Melakukan lebih dari semua yang berani kita minta atau pikirkan tanpa batas, di luar doa kita, di luar harapan kita atau impian kita yang terbesar, menurut kuasanya yang bekerja di dalam diri kita. Nah, di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, ini dikatakan bahwa but you shall receive the power. Jadi ketika Roh Kudus datang kepada kita, dan di Roma 1 ayat 16 tadi dikatakan bahwa sebab apa? Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Ya, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Nah, Injil ini adalah kekuatan Allah. Injil adalah kuasa Allah. Ya, di dalam bahasa Inggris dikatakan for I'm not ashamed of the gospel. Saya tidak malu. Ya. Kenapa kita harus malu? Karena sesuatu yang membuat kita kuat, dahsyat, luar biasa. For I am not ashamed of the gospel of Christ. Injil Kristus. Haleluya. Nah, ini seringkali banyak orang salah mengerti nih. Ya. Karena firman Tuhan juga katakan ada Injil yang lain. Ya. Apa Injil Kristus? Apa Injil? Injil itu bahasa aslinya adalah Evangelion ya. Nanti mungkin saya akan sampaikan tulisan-tulisannya. Tapi sekilas aja dulu saya mau sampaikan bahwa kita menerima Injil Kristus. Saudara juga bisa menyampaikan Injil Kristus kepada banyak orang. Injil itu adalah kabar baik. Ya. Kalau saudara bilang begini kepada teman saudara yang belum percaya Yesus, saudara bilang begini, kamu harus percaya Yesus, kalau enggak kamu mati masuk neraka. Kabar baik enggak itu? Ya, kabar buruk. Dulu saya suka diajar seperti itu, kamu pergi kepada orang-orang yang belum selamat, terus kamu kasih tahu beritanya begini. Kamu kalau enggak percaya Yesus, kamu mati lo di neraka lo, disiksa lo seumur hidup lo, lidahmu dipotong-potong. Waduh. Ya. Kamu akan ditarik. Tangan kakimu akan diikat. Ditarik. Pakai kuda-kuda katanya. Waduh. Wah, disiksa. Kabarnya buruk sekali. Ini bukan Injil Kristus. Yang disebut Injil Kristus adalah kabar baik tentang Kristus. Kabar baik tentang apa yang Yesus sudah lakukan. Bukan tentang apa yang kita lakukan. Ini bedanya. Ya di sini kita puji Tuhan, kita menyampaikan Injil Kristus. Injil kabar baik tentang Kristus. Beda loh ya. Ya. Kalau Injil yang lain itu adalah Injil kabar yang tentang bukan Kristus. Bukan apa yang Yesus lakukan. Kalau apa yang kita lakukan itu pasti bukan Injil Kristus. Betul? Ya. Jadi sekali lagi saya mau katakan Injil yang harus saudara sampaikan kepada orang-orang adalah kabar baik tentang Kristus. Tentang Yesus yang sudah mati. Yesus yang sudah berdarah-darah. Yang mau menyembuhkan engkau. Bilur-bilurnya menyembuhkan engkau. Itu kabar baik. Ya. Enak kan? Kabar baik ini adalah sesuatu yang orang lain lakukan buat kita.
Ya bukan kita yang harus lakukan untuk orang lain. Kalau kita yang harus lakukan untuk orang lain itu kabar buruk. Saudara mau melakukan sesuatu, menambahin gitu loh. Ya, Yesus sudah mati di atas kayu salib. Ini yang perlu kita beritakan. Injil Kristus ini yang perlu kita selalu sampaikan kepada orang-orang. Ya, bahwa Yesus sudah mati buat saudara dan saya. Untuk apa? Supaya kita boleh hidup dan hidup berkelimpahan. Bukan saudara berkata bahwa, hei, kalau kamu gak ke gereja, kalau kamu gak baca Alkitab, kalau begini begitu, dan kamu harus, nanti kamu begini. Ya, kalau kamu gak datang ke gereja, kamu akan hidup kamu nanti belalang pelahap akan ambil semua. Ya, ya, kalau kamu gak kasih persembahan ke gereja, lihat aja, kamu punya pekerjaan semua gak ada yang beres. Kutuk yang ada. Itu kabar buruk, benar-benar kabar buruk. Ya, kita perlu menyampaikan kabar baik. Nah, orang bilang begini, Pak Dolfi, tapi kalau kita nggak kasih begitu nanti orang nggak tahu. Enggak. Karena Injil adalah kekuatan Allah, kuasa Allah. Amin. Kabar baik inilah yang akan mengubah orang-orang. Ya, bukan dengan hukum Taurat. Saudara, kalau kita dikasih hukum-hukum, kamu harus begini, harus begitu. Aduh. Tadi dengan Satpol PP saya hampir, karena dikasih hukum-hukum. Ya kan, hukum-hukum yang dikasih. Anda gak keluar rumah, nih. Hukumnya ini tertulis nih. Kalau kamu keluar rumah, kamu harus pakai masker, begini bla 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 bla. Rasanya pengen marah. Seharusnya orang ke Satpol PP ini kita kasih tahu tentang gospel ya. Amin. Supaya dia memberitakan kabar baik. Bilang, Pak, Yesus Kristus itu sudah menyembuhkan Bapak. Haleluya. Tapi hukum di dunia ini Pak, bilang suruh pakai masker. Ya udah, dengan senang hati kita akan pakai. Amin. Haleluya. Jadi Injil Kristus, Gospel of Christ yang perlu kita sampaikan. Ya. Oke, saya nggak lanjut banyak di sini, tapi saudara sudah bisa bedakan ya antara Injil Kristus dan Injil yang lain. Ya, karena ada Injil yang lain. Injil yang lain itu adalah perbuatan kita sendiri dalam rangka kita mau selamat, dalam rangka kita mau diberkati, dalam rangka kita mau sembuh dan sehat. Padahal kabar baiknya Anda sudah sembuh, Anda sudah diberkati, Anda sudah sehat, Anda sudah menerima segala warisan rohani dalam kerajaan surga. Amin. Ya, oke. Ini ya, Efesus 3:17 berkata, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih ya. That Christ may dwell in your hearts through faith. Jadi Kristus tinggal di dalam hatimu melalui iman dan engkau being rooted, berakar ya, and grounded in love. Kita berakar di dalam kasih. Amin. Oke, ini kembali lagi ke Roma 8 ayat 16 berkata bahwa roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Nah, ini kabar baik buat saudara dan saya, kita adalah anak-anak Allah dan kita menerima warisannya bersama-sama dengan Kristus ya. Sorry, ini menerima bersama-sama dengan Kristus. Oh ya, ini tadi yang saya bilang ini heir ini, joint heir atau ahli waris itu bahasa aslinya kleronomeo. Ya kalau saudara mau bilang juga boleh sih, saya juga nggak tahu apa ya. Bilangnya kleronomeo. Berarti apa? Penerima warisan, beneficiary atau orang yang diuntungkan ya. Sorry, ini saya balik sebentar. Oke, ini ada satu hal yang saya lewatkan, sorry saudara. Tadi dikatakan di dalam Roma 1 ayat 16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believe it. That believe it. Boleh bilang believe it. Believe it. Nah semua kata-kata dalam bahasa Inggris yang berakhir dengan TH, ETH,
seperti believed di sini, itu memiliki arti secara terus-menerus, berkesinambungan. Ya. Jadi di sini berarti setiap orang yang terus-menerus percaya. Jadi kalau Anda sudah menerima Injil Kristus itu, kabar baik ini bahwa Anda adalah anak Allah, Anda perlu percaya terus-menerus bahwa Anda ini anak Allah. Terus-menerus, believe it. Ya, believe it. Believe it ini ya. Jadi terus-menerus percaya. Jadi ketika firman-Nya berkata bahwa oleh bilur-bilur Yesus kamu sudah sembuh, kita perlu terus-menerus percaya. Bukan cuma di satu poin kita percaya bahwa kita sembuh, kemudian ketika diserang sakit penyakit yang lain, kemudian kita mulai ragu-ragu. Kita perlu terus-menerus percaya. Nah, bagaimana bisa terus-menerus percaya? Bagaimana kita bisa memiliki iman yang teguh terus-menerus? Roma 10 ayat 17 berkata, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Berarti kita harus terus-menerus mendengar firman Kristus. Ya kalau saudara mau mencemplungkan diri saudara di dalam firman, di dalam kebenaran, terus-menerus, saudara akan menjadi seperti apa yang firman itu sampaikan. Apa yang firman Tuhan itu katakan. Amin. Bilur-bilur Yesus sudah sembuh. Ya sudah sembuh. Ya, kemarin kita pergi ke pernikahan, nyetirnya agak lama di mobil di Bekasi ya, lumayan agak macet sedikit, pulangnya juga begitu. Ya lewat jalan-jalan kecil-kecil, sampai di rumah aduh saya pengen regangkan badan, aduh pengen tidur, pengen ini gitu lah, pengen rebahan, pengen relax seperti itu ya. Terus saya mulai memikirkan, aduh belakang saya nih kayaknya mulai rasa sakit. Belakang saya nih, punggung saya nih mulai rasa pegel. Mulai rasa. Ya, semalam. Nah, apa saya yang lakukan saudara? Saya ingat firman Tuhan ini. Keep on believe it. Believe it, artinya percaya terus menerus. Saya bilang terima kasih Bapak karena tubuhku ini adalah bait Allah yang kudus. Amin. Tempat Allah bertahta, Allah tinggal di dalam tubuhku ini. Oleh sebab itu, ini yang namanya pegel-pegel, ini yang namanya sakit di punggung, apapun namanya ini dia, pergi dalam nama Yesus. Aku mau berbaring dengan enak dan aku terima kesembuhan-Mu Tuhan. Terima kasih karena aku sudah sembuh. Haleluya, puji Tuhan. Pagi ini sehat banget. Ada mau tinju sama saya? Puji Tuhan. Sehat-sehatnya. Nah, kalau saudara mulai merasa-rasa, ya, ini namanya perasaan. Aduh, rasanya sakitnya tuh di sini. Rasa-rasa. Kalau saudara mulai merasa-rasa, saudara apa istilahnya? Membiarkan perasaan itu dia membawa saudara terus menerus. Dan saudara akan mulai memikirkan perasaan-perasaan ini dia. Ini akan membawa saudara kepada kekalahan. Ya, iblis akan coba-coba masukin idenya ke dalam kepala saudara. Saudara yang perlu melawan. Amin. Ya tadi ada lagu tentang sukacita Tuhan. Yes. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is your strength. Ya, sukacita Tuhan itu adalah kekuatan bagi kita. Sukacitanya siapa? Tuhan, bukan sukacita kita. Ya, kitalah yang harus menyadarkan kita bahwa diri kita sendiri bahwa ada sukacita di dalam kita. Amin. Hey, ada sukacita. Puji Tuhan. Amin. Jadi walaupun Satpol PP-nya tahan saya bilang, hey Dolphy, ada sukacita di dalammu. Dalam nama Yesus engkau bersukacita. Perintahkan. Amin. Ya kalau saya sudah mau merasa-rasa, aduh saya rasa-rasa pengen. Kalau udah mulai rasa-rasa, ya mulai berkecamuk dalam pikiran ya. Tapi kita yang perlu memerintahkan, karena kita berkuasa atas tubuh kita, amin. Roh kita yang berkuasa. Saudara memiliki kuasa yang dahsyat. Dan ketika saya ingatkan, hey Dolphy, ada sukacita Tuhan di dalammu. Di dalam nama Yesus engkau bersukacita.
bangkit bersukacita. Bersukacita. Bukan karena keadaan saudara bersukacita. Tidak peduli keadaannya mau kayak gimana. Mau bikin saudara bikin sedih apa semua. Tapi kalau sukacita Tuhan di dalamku, engkau bisa perintahkan, ada sukacita Tuhan. Oleh sebab itu aku bersukacita. Amin. Bukan karena kekuatan kita. Kita bisa mengasihi orang lain. Kita gak akan mampu. Betul? Apalagi orang-orang yang suka menyakitin saudara. Ya, ada orang-orang yang menyakitin saudara. Bagaimana caranya mau mengasihi mereka dengan kasih kita? Gak mungkin. Yang ada saudara pengen benci. Betul? Tetapi kalau kita pakai kasihnya Tuhan, kita akan sanggup mengasihi orang lain. Amin. Kalau kita pakai sukacitanya Tuhan, sukacita itu akan keluar. Luar biasa. Amin. Oke, ini sudah kemana-mana ini dia. Saya balik lagi ya. Oke, nah saya lanjut aja ini kalau misalnya kita bicara tadi soal apa? Warisan, soal ahli waris ya. Ahli waris. Nah, saya mau tanya kepada saudara di sini. Kita menerima warisan ya. Tunggu ini saya skip aja. Ini saya siapin buat saudara 25 halaman. Bisa sampai jam 2 nanti. Ya. Ya. Pertanyaan saya di sini, kalau saudara anak Allah, saudara mewarisi sesuatu, betul? Ya, kita adalah ahli waris. Benar ya? Amin. Ya. Satu orang yang cuma amin. Amin. Nah, apa yang paling utama saudara warisin? Kita anak Allah, katanya anak Allah terus mewarisi. Apa yang saudara warisin dari dia? Apa ya? Iya, nomor satu apa yang kita warisin adalah kerajaan Allah. Di dalam Matius 25 ayat 34. Ya. Oke. The kingdom of God. Ini yang saudara dan saya bersama-sama dengan Kristus warisin. Kerajaan Allah. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan. Nah, kita sudah tidak perlu mencari-cari sebenarnya karena kerajaan Allah itu sudah ada di dalam kita. Amin. Ya. Kerajaan Allah. Kita mewarisi kerajaan Allah. Matius 25 ayat 34 berkata, dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya. Siapa itu yang ada di sebelah kanannya? Ingat posisi kita di mana? Di sebelah kanan. Duduk di mana? Di sebelah kanan Allah Bapa. Ya, di sini katakan dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya. Apa kata-katanya? Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Haleluya. Nah, kerajaan Allah ini berbicara bukan soal apa? Bukan soal makan minum, bukan soal perkataan, tetapi bicara soal apa? Kuasa, power. Ya. Kalau saudara mewarisi kerajaan Inggris, kemarin Pangeran Philip meninggal. Ya. Pangeran Philip itu bukan raja. Yang berkuasa adalah Ratu Elizabeth. Ratu Elizabeth kedua ini dia kalau dia yang mati langsung otomatis turun ke bawah. Siapa? Ada Pangeran Charles. Tapi Pangeran Charles sudah menyerahkan. Dia gak mau. Jadi akan langsung Pangeran William. Ya, dia adalah ahli waris. Nah, ibaratnya saudara ini semua seperti Pangeran William. Haleluya. Menunggu Ratu Elizabeth mati. Oh enggak. Sorry. Enggak ya. Enggak. Kita ini semua adalah ahli waris. Amin. Menunggu seseorang yang mati. Siapa yang mati? Yesus. Dia sudah mati. Amin. Supaya kita semua mewarisi. Amin. Haleluya. Nah, jadi saudara dan saya mewarisi kerajaan. Jadi seperti Pangeran William, dia akan mewarisi kerajaan Inggris. Wow, luar biasa. Dan segala apa yang di dalam kerajaan Inggris, semua castle-nya, kastil ya, puri, semua istana-istananya, semua
prajurit-prajurit, semua aset, semua yang ada dalam kerajaan Inggris itu dia semua jatuh kepada Pangeran William. Nah ini semuanya yang ada dalam kerajaan sorga, dalam kerajaan Allah ini semua jatuh kepada saya dan saudara. Amin. Ya. Jadi kita mewarisi ini ya. 1 Korintus 4 ayat 20 berkata, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan tetapi dari kuasa. Ingat, Injil adalah kekuatan Allah. Injil adalah kuasa Allah. Amin, yang menyelamatkan. Jadi kita juga menerima warisan apa? Injil. Kuasanya itu. Ya, kabar baik itu kita warisin. Amin. Kabar baik ini kita bisa berikan dong. Berarti sesuatu yang sudah warisin, saudara bisa bagikan. Amin. Firman Tuhan katakan dengan cuma-cuma kamu terima, dengan cuma-cuma pula kamu berikan. Jadi jangan merasa berat berikan Injil itu. Jangan merasa berat saudara. Seakan-akan, aduh saya gak layak nih beritakan ini. Atau saya takut nih. Lah kita sudah terima dengan cuma-cuma kok, kenapa kita gak bagikan dengan cuma-cuma? Amin. Ya. Ya Injil adalah kuasa Allah, jadi kita mewarisi juga Injil ya. Nah yang kedua apa yang kita warisi? Yang kedua kita warisin nama. Nama di atas segala nama. Amin. Jadi kalau orang tua kita meninggal, kita mewarisi nama orang tua kita sebenarnya. Amin. Nama family name-nya. Ya. Jadi di Filipi 2 ayat 9-11 berkata, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, sangat meninggikan Yesus dan mengaruniakan kepada Yesus nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut sedikit atau sebagian. Segala. Segala artinya apa? Semua. Semua artinya apa? Segala. Mau dibolak-balik sama, podo wae. Orang Manado bilang podo wae. Ya, sama ya. Jadi supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara mewarisi nama yang luar biasa, powerful. Amin. Nama yang powerful. Nama Yesus ini powerful banget. Yes, sadar gak? Saya sering menyadarkan diri saya kalau di depan cermin, Dolphy engkau di belakang namamu seharusnya Dolphy Yesus Kristus. Amin. Jadi saudara bisa ambil namamu itu, dia terus tulis. Jadi mungkin Ci Yeni namanya bukan Yeni Indra lagi. Tapi Bu Yeni Indra Yesus Kristus. Amin. Wah, kemana-mana kenalkan. Yeni Indra Yesus Kristus. Wow, powerful enggak tuh? Iya dong. Saudara jangan ketawa loh ini dia. Shalom, nama saya Veronica Yesus Kristus. Was, dahsyat banget gak? Powerful. Powerful sekali nama itu. Kita boleh bawa nama itu dia kemana-mana. Amin. Dan setiap orang yang sakit kita boleh katakan dalam nama Yesus sembuh. Amin. Kita mewarisi nama yang luar biasa. Nama yang dahsyat. Saudara boleh ambil tempel di belakang namamu. Ya gak apa-apa. Tidak ada yang melarang. Ini ayat firman Tuhan yang katakan begitu. Kita mewarisi nama. Diberikan nama kepada kita juga. Amin. Haleluya. Jadi ketika Yesus mewarisi namanya ini, ya namanya Yesus Kristus, ya. Dia berbalik dan memberikan ini kepada saya dan saudara. Amin. Kita mendapatkan ini dia semua. Ya. Yohanes 16 ayat 23 berkata, pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku, aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepadaku akan diberikan kepadamu dalam namaku. Wow, segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam nama Yesus. Sampai sekarang ini Yesus katakan kepada murid-muridnya. Ya, sampai sekarang kamu murid-murid belum meminta sesuatu pun dalam
namaku. Mintalah. Ini bukan sesuatu bilang, ayo bukan begging, mintalah. Tapi ini perintah. Ya, ini perintah, minta. Kita boleh minta apa saja kepada Bapa kita, amin. Minta dan kita akan menerimanya, amin. Ya, mintalah maka kamu akan menerima supaya apa? Penuhlah sukacitamu. Haleluya. Kalau saudara menerima kesembuhan, penuh dong sukacita, amin. Ya, kalau saudara menerima segala kemakmuran yang dari Tuhan, penuh sukacita. Amin. Haleluya. Ini yang kedua. Yang ketiga, saudara mewarisi apa? Mewarisi kemuliaan. Yohanes 17 ayat 22-23 berkata, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan. Yesus memberikan kepada siapa? Kepada semua orang percaya kemuliaan. Kemuliaan apa yang engkau berikan kepadaku supaya mereka apa? Menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Nah dulu saya suka berdoa begini, Tuhan jangan sampai kami mencuri kemuliaan-Mu. Saya salah berdoa kayaknya. Sesuatu yang sudah diberikan ngapain lagi kita curi? Amin. Haleluya. Dulu saya doanya, aduh agamawi banget deh. Oh Tuhan tolong, biarlah kemuliaan-Mu yang nampak, kemuliaan-Mu yang jadi. Dan jangan sampai kami mencuri kemuliaan-Mu. Kedengarannya rohani sekali, padahal ayat ini berkata apa? Aku telah memberikan kepadamu, kepada kita semua apa? Kemuliaan, jadi ngapain lagi dicuri? Sesuatu yang sudah diberikan, jadi kita boleh pakai kemuliaan ini untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Saudara keluar, saudara di sini saya bisa melihat, wah penuh dengan cahaya kemuliaan Tuhan. Amin. Keluar saudara kemana-mana, penuh dengan cahaya kemuliaan Tuhan. Saya melayani di orang-orang Afghanistan bersama dengan ada Bu Heni, ada brother kita satu lagi, brother Chang. Kita memberitakan kabar baik kepada orang-orang ini, termasuk ada 2 orang di sini yang hadir juga. Suatu ketika saya datang ke mereka di dormitory di Serpong, saya mau kunjungin mereka. Dan ketika saya datang, saya langsung lihat ada cahaya, ting sana, cahaya, ting, cahaya. Saya tahu itu adalah murid-murid kita yang kita sudah ajarkan kebenaran. Sementara yang lain gelap, gelapnya minta ampun. Serius, ada orang-orang yang orang Nigeria yang kulitnya memang sudah gelap, tambah gelap lagi. Benar-benar gelap. Tapi begitu saya lihat mereka, waduh. Dan saya datang ke mereka, saya bilang, wow. Saya bisa langsung datang, saya bisa langsung kenal. Ini adalah orang-orang yang penuh kemuliaan Tuhan. Yang menerima, kemuliaan Tuhan ya. Yang menerima kebenaran itu. Ya. Saudara, ada satu cerita, saya lupa, ada satu hamba Tuhan bilang, dia disuruh Tuhan untuk pergi ke satu mall. Ya, pergi ke satu mall. Untuk melayani satu orang ibu. Dia gak tahu ibu yang mana. Terus tiba-tiba sampai di mall, ada satu orang ibu datang. Pak, Bapak yang Tuhan tunjuk untuk melayani saya. Dia bingung. Kenapa? Kenapa kok ibu tahu? Iya, soalnya begitu saya datang sampai ke mall, Tuhan suruh ikut cahaya. Dan saya bisa lihat ada cahaya teng ke sana. Saya ikut cahaya itu sampai ke Bapak. Bapak adalah orang yang Tuhan suruh untuk melayani saya. Saudara sadar enggak? Ketika saudara berjalan kemana-mana, ya, itu kebajikan kemurahan mengikuti saudara. Amin. Ya, saudara bercahaya kemana-mana. Amin. Orang akan melihat jalan hidupmu, jalan orang benar. Bercahaya. Dan cahaya kita semakin terang. Semakin terang. Semakin terang. Sampai rembang tengah hari. Seperti rembang tengah hari. Ini firman Tuhan luar biasa. Wow. Ya saudara mau berjalan ke mall. Saudara mau jalan kemanapun. Saudara menjadi terang yang luar biasa. Amin. Haleluya. Saudara mewarisi kemuliaan Tuhan. Ya. Mau saudara lagi sedih, murem apa gimana. Gak peduli. Saudara bercahaya. Haleluya, amin. Ya, tidak peduli dengan keadaan situasimu. Saudara sudah diberikan kemuliaan. Kemuliaan tidak perlu dicuri lagi, kemuliaan sudah diberikan, kemuliaan sudah ada memancar.
Amin. Ya. Haleluya. Jadi kemuliaan inilah yang akan membedakan antara seorang anak Tuhan dengan yang orang yang belum menerima Kristus. Ya saudara semua sudah menerima Kristus, saudara penuh dengan kemuliaan Tuhan ya. Nah Yesus datang untuk mengembalikan kemuliaan ini kepada saudara dan saya. Amin. Yesus datang untuk mengembalikan ini dia. Di dalam Lukas 4 ayat 6 kata iblis kepadanya. Lukas 4 ayat 6 saya nggak tulis ya. Kata iblis kepadanya, segala kuasa ini serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Sebab semuanya ini telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Ini iblis bilang waktu Yesus sementara berpuasa. Yesus belum mati. Waktu itu iblis punya semua. Termasuk kekayaan dan kemuliaan. Ya, amin. Tapi Roma 8 ayat 30 berkata, dan mereka yang ditentukannya dari semula mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya mereka itu juga dibenarkan, dan mereka yang dibenarkan mereka juga dimuliakan. Amin. Mereka juga dimuliakan. You are glorified. Ya, glory. Salah satu arti kata glory itu adalah greatness of splendor, kebesaran, kemegahan. Ya, berarti itu martabat, kehormatan, ada pujian. Jadi itu untuk mengakui kebesarannya, jadi kita mewarisi kebesaran Tuhan. Amin. Salah satu arti kata glory juga itu adalah kebaikan Tuhan. Amin. Masih ingat yang dulu saya pernah sampaikan? Waktu itu Musa 40 hari, 40 malam, kemudian tambah lagi 40 hari, 40 malam, 80 hari. Dia berhadapan muka dengan Tuhan, tapi dia masih ngomong begini. God, show me your glory. Buset. Udah 80 hari muka dengan Tuhan. Dia masih bilang, Tuhan tunjukkan kemuliaan-Mu. Terus Tuhan bilang apa? Okay, I will show you, I will pass unto you all my goodness. Tuhan katakan apa? Musa minta kemuliaan Tuhan. Tuhan bilang, aku akan melewatkan semua kebaikanku di hadapan engkau. Wow. Jadi salah satu arti kemuliaan ini adalah kebaikan Tuhan. Amin. Jadi kalau kita hidup dari from glory to glory, artinya kita hidup dari satu kebaikan Tuhan kepada kebaikan Tuhan yang lain. 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 Yang kita alami hanyalah kebaikan dan kebaikan dan kebaikan Tuhan. Amin. From glory to glory. Wow. Dahsyat banget. Luar biasa. Saudara mewarisi ini. Amin. Oke, yang terakhir. Kuasanya. Apa yang saudara warisi? Kuasa. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara mewarisi kuasa. Yang begitu dahsyat. Kuasa yang luar biasa. Jadi kita menerima kuasanya dulu baru kita menjadi anak-anak Allah. Ya, ini ayat ini katakan begini, tapi semua orang yang menerimanya, kita jadi terima dulu, kita diberi kuasa, kita jadi anak. Dan kita mewarisi semua ini, kita mewarisi juga termasuk kuasanya. Mari saya undang pemain musik ke depan. Jadi begitu banyak hal mengenai warisan ini saudara ya. Haleluya. Saya mau compile aja, mau summarize. Saudara, kita menerima apa? Kerajaan Allah. Kita menerima apa? Namanya. Kita menerima apa? Kemuliaannya. Dan kita menerima kuasa. Ya, kita adalah anak-anak Allah. Ketika kita meminta sesuatu, kita mendapatkan, gunakan namanya Dia. Namanya Allah. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi Yesus sudah mati bagi saya, bagi saudara, bagi kita semua. Untuk apa? Untuk kita ini mewarisi segala sesuatu yang Tuhan sudah sediakan. Ini adalah kabar baik. Injil itu benar-benar kabar baik. Tentang apa yang sudah Kristus lakukan bagi kita. Saudara boleh sampaikan kepada banyak orang tentang hal ini. Bahwa Kristus sudah mati. Dan Dia mati untuk apa? Menebus saudaramu. Supaya engkau tidak lagi akan disiksa di neraka. Ini kabar baik. Supaya engkau mengalami kesembuhan. Ini kabar baik. Supaya engkau mengalami yang namanya kemakmuran. Ini kabar baik buat orang-orang miskin.
Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala. Kita renungkan sebentar kebenaran firman ini. For I'm not ashamed of the gospel of Christ. Sebab aku tidak malu. Aku memiliki keyakinan yang teguh kepada Injil Kristus. Kabar baik. Kami adalah anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan kami adalah ahli-ahli waris. Bersama-sama dengan Kristus. Kami mewarisi kerajaan-Mu. Kami mewarisi kemuliaan-Mu, kebesaran-Mu. Kami mewarisi nama di atas segala nama. Dan kami memperoleh kuasa. Oleh sebab itu kuasa yang ada pada kami ini ya Tuhan. Kami mau pakai ya Tuhan. Untuk kembali memuliakan nama Tuhan.